ke-26. Keesokan paginya Rita memberitahukan kematian orang tuanya pada ketua RT setempat. Tampak beberapa warga yang hadir melayat membicarakan kejanggalan yang terjadi. Bagaimana tidak, jasad Bu Ratna menghitam gosong seperti terbakar, padahal yang dibakar adalah jimat miliknya. Sementara itu, jasad Om Doni hangus tanpa sisa. Hanya tersisa abu dari tulang belulangnya saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mayat orang tuanya seperti itu? Aku yakin gosip yang beredar itu benar. Pak Doni dan Bu Ratna pasti melakukan pesugihan agar kaya raya. Terbuktikan, lihat kekayaan mereka ini. Iya, benar. Lalu bagaimana bisa Pak Doni terbakar hangus seperti itu? Mungkin saja hantunya marah karena tidak diberi tumbal. Benar itu, dengar-dengar juga anaknya Rati sudah ditumbalkan. Astagfirullah, amit-amit ya ibu-ibu. Jangan sampai kita tergoda akan kekayaan tapi bersekutu dengan iblis. Aku hanya bisa mendengarkan perguncingan ibu-ibu yang datang melayat. Rita yang mendengar itu ingin melabrak. Tapi aku berusaha mencegahnya karena waktunya tidak tepat. Saat Rita menemui Pak RT untuk mengumumkan kematian ibu dan ayahnya, Rita mengatakan kalau ibu dan ayahnya meninggal karena tersengat listrik dan terbakar. Beberapa warga memang percaya dengan alibi Rita, tapi ada juga yang tidak mempercayai itu. Saat acara pemakaman berlangsung, aku melihat seseorang yang bersembunyi di balik pohon bunga Kamboja. Seseorang yang memakai jubah berwarna hitam. Aku yang penasaran memilih untuk menyelidiki siapa dia. Aku yakin kalau dia adalah Sarah. Sarah pasti senang melihat kematian Bu Ratna dan Om Doni. Diam-diam aku mendekat, berjalan di antara kerumunan orang-orang yang ikut dalam acara pemakaman. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Aku mencengkram pundaknya dari belakang. Beruntung dia tidak mengetahui kedatanganku. Kau Sarah kan? Tanyaku lagi. Namun tidak ada jawaban darinya. Dia masih saja diam mematung di tempatnya. Tidak sabar melihat itu. Aku menarik jubah yang dia gunakan. Tanpa perlawanan sama sekali. Dia seolah pasrah saat aku melakukan itu. Betapa kagetnya aku saat melihat wajahnya. Dia adalah Bu Nina, tetanggaku. Bu Nina, tanyaku bingung. Untuk apa Bu Nina ada di sini? Pak Bima, maaf kalau aku mengganggumu. Sedang apa Pak Bima di sini? Tanya Bu Nina. Saya sedang menghadiri acara pemakaman mertua saya. Bu Nina sendiri sedang apa di sini? Tanyaku. Innalillahi, turut berduka cita ya Pak Bima. Saya sendiri sedang berziarah di makam putri saya. Ucap Bu Nina sambil menunjuk sebuah makam yang sudah usang. Aku seperti mengenal nama yang tertera di batu nisan makam yang ditunjuk Bu Nina. Bu Nina bilang itu makam putrinya. Setahuku Bu Nina tidak mempunyai putri. Bu Nina hanya mempunyai anak laki-laki yang saat ini berusia sekitar 20 tahun. Loh, Bu Nina punya anak yang sudah meninggal. Tapi kenapa dimakamkan di desa ini? Tanyaku beruntun. Saya juga sama sepertimu, Pak Bima. Saya juga baru pindah ke desa itu. Sebelumnya saya tinggal di desa ini. Ucap Bu Nina menjelaskan. Oh begitu. Ya sudah, saya pamit dulu Bu Nina. Tidak enak kalau saya berada di sini saat acara pemakaman masih berlangsung. Pamitku pada Bu Nina. Dia hanya mengangguk sembari tersenyum. Nirina, nama putri Bu Nina. Aku seperti mengenal nama itu. Tapi siapa ya? Seminggu setelah kematian orang tuanya, Rita selalu saja menangis. Aku mencoba cuek dan tidak peduli. Tapi naluriku mengatakan kalau aku harus membantu dan menghiburnya. Selama seminggu ini, aku memutuskan untuk menemani Rita di rumahnya. Rumah besar bekas peninggalan kedua orang tuanya. Tidak ada lagi teror dari arwah Rati, juga dari Sarah. Semuanya kembali normal. Hari ini, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Pekerjaanku sudah menunggu. Aku harus kembali ke rutinitasku sehari-hari. Aku sudah mencarikan pekerja di rumah ini. Dia akan membantumu mengurus rumah. Dia juga akan menjadi temanmu di sini. Aku sudah memutuskan kalau hari ini aku akan kembali. Kau tahu sendiri bagaimana pekerjaanku. Ucapku pada Rita. Aku sudah menyewa 2 orang pembantu rumah tangga yang akan menemani Rita di rumah ini. Untuk gaji, akulah yang akan membayar gaji mereka. Sebelumnya juga sudah ada 1 orang pembantu yang menemani aku dan Rita di rumah ini. Tidak mungkin juga kami tinggal satu atap. Aku tidak mau, Kak.
Tolong bawa aku pergi dari desa ini. Aku tidak kuat mendengar gosip orang-orang tentang keluargaku. Aku tidak mau tinggal di desa ini, Kak. Tolong bawa aku pergi. Ucap Rita terisak. Memeluk kakiku memohon agar aku membawanya. Tidak mungkin aku membawanya pergi. Lagi pula dia bukan siapa-siapaku. Kenapa juga aku harus peduli padanya? Tidak bisa. Rita, apa kata orang kalau aku membawamu? Kau bukan siapa-siapa untukku. Kalau kau tidak kuat mendengar gosip orang-orang, kau di rumah aja. Ucapku menolak. Baiklah kalau kakak tidak mau membawaku pergi. Aku akan mengakhiri hidupku sekarang juga. Ucap Rita mengancam. Awalnya aku berpikir kalau itu hanya ancaman biasa. Tapi tiba-tiba Rita berdiri dan berlari menuju dapur. Aku panik melihat Rita menggenggam sebilah pisau. Dia berusaha melukai dirinya dengan pisau itu. Jangan gila. Dengan kau bersikap aku akan semakin benci padamu. Jangan kau kira aku akan kasihan. Bentakku padanya. Terserah apa katamu. Aku tidak peduli. Hidupku tidak ada gunanya lagi. Aku sudah kehilangan semua anggota keluargaku. Apa gunanya aku hidup? Ucap Rita. Sepertinya dia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Kasihan juga Rita. Dia tidak tahu apa-apa. Dia juga adalah korban. Baik. Katakan padaku apa yang harus kulakukan agar kau tidak mengakhiri hidupmu. Ucapku mengalah. Bawa aku pergi dari desa ini, Kak. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku sanggup mengingat kenangan yang ada di rumah ini. Ucapnya. Lalu bagaimana dengan harta peninggalan orang tuamu? Apakah kau akan meninggalkannya? Siapa yang akan mengurus perkebunan kelapa sawit milik ayahmu? Aku masih berusaha merayunya agar tetap tinggal di sini. Aku akan menyerahkan semuanya pada Pak Dedi. Beliau adalah orang kepedasan Papa selama ini. Aku yakin Pak Dedi bisa mengurus semuanya. Ucap Rita. Kau tahu sendiri kan? Sekarang ini aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak mungkin kembali ke rumah yang ditinggali Sulis. Lalu kemana aku akan membawamu? Tidak mungkin kita tinggal satu rumah tanpa sebuah ikatan. Lagi-lagi aku mencoba memberi pengertian. Kenapa kita tidak tinggal di rumah Kak Bima saja? Ucap Rita. Mungkin rumah yang dia maksud adalah rumahku dan Rati. Tidak bisa. Aku belum bisa melupakan kejadian buruk di rumah itu. Tolakku. Lagi pula apa kata orang kalau aku dan kau tinggal bersama di rumah itu? Sambungku. Apakah aku tidak bisa berharap lebih dari kamu, Kak? Pertanyaan Rita membuatku bingung. Apa maksudnya? Nikahi aku, Kak. Aku akan menjadi istri yang baik buat kakak. Ucapnya lagi. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menikahimu. Aku sudah menganggapmu adikku sendiri. Jadi tolong buang jauh-jauh perasaan itu. Ucapku tegas. Tapi Kak, sekali tidak tetap tidak. Aku meninggalkan Rita yang dia membisu. POV Sera sebelumnya adalah cerita Sera. Bima dan yang lainnya belum mengetahui kejahatan Bu Nina yang ternyata adalah dalang dibalik semua kejadian itu. Tidak ada pilihan lain. Sangat terpaksa aku harus membawa Rita ikut denganku. Menempati rumahku dan Rati. Aku sudah meminta izin pada ketua RT setempat kalau aku akan tinggal di rumah itu bersama Sera, adik iparku. Bukan cuma berdua. Aku juga membawa satu orang pembantu rumah tangga yang akan menemani kami tinggal di rumah ini. Aku bukan manusia yang kejam. Aku sudah berusaha cuek pada Rita, tapi naluriku berkata tidak. Sebenarnya aku takut kalau Sera akan kembali menggangguku dan Rita. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak punya tempat tinggal selain rumah ini. Sebenarnya bisa saja aku membeli rumah baru, tapi aku tidak bisa meninggalkan desa ini karena aku bekerja di klinik desa ini. Bu Sulis, beliau sudah kembali ke rumah peninggalan orang tuaku. Aku tidak akan mengusirnya walaupun rumah itu adalah hak warisku. Biarkan saja dia tinggal di sana. Aku tidak butuh itu semua. Assalamualaikum, Pak Bima. Waalaikumsalam. Tegas aku bangkit dari tempat duduk dan menuju pintu. Ada apa, Bu Nina? Tanyaku saat melihat kedatangan Bu Nina di depan pintu. Ini ada sedikit makanan. Pak Bima kan baru menempati rumah ini lagi. Pasti Pak Bima tidak punya makanan kan? Ucap Bu Nina. Memberikan rantang 3 tingkat yang berisi makanan. Wah, terima kasih banyak Bu Nina. Ucapku sambil menerima rantang pemberiannya. Sama-sama, Pak Bima. Kalau begitu saya pamit dulu.
ucap Bu Nina dan segera pergi. Sebenarnya aku tidak butuh makanan ini. Aku menerimanya hanya untuk menghargai pemberian orang lain. Tanpa rasa curiga sedikit pun, aku meminta Bititin, pembantu di rumah ini, untuk tidak perlu memaksa lagi. Kami menikmati makanan yang diberikan Bu Nina sebagai makan malam. Tapi, entah kenapa sehabis menyantap makanan